Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa, saudaraku, keluarga besar Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Leran beserta para simpatisan, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, di mana pada saat ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ibu Fitratul Khairiyah MCD selaku pengawas di Kemenag Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama kita sapa Ibu Fitratul Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pundi Ibu Fitri kabaripun? Alhamdulillah sehat dan semoga simpatisan warga semua dari MTS Nurul Huda juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu Fitri ngapunten. Ini untuk lebih familiar kita pada Bu Fitri ngapunten. Nah begini Bu Fitri, yang beredar di tengah-tengah masyarakat termasuk warga besar Nurul Huda ini kan bertanya-tanya setelah kemarin beberapa waktu yang lalu kita mengadakan pertemuan murid, pertemuan dengan pengurus. Ada yang menanyakan, artinya ini kan kurikulum berbasis cinta, sehingga yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu bahasanya sudah tidak asing lagi, mosok ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, seperti itu. Itu gimana Bu? Mohon penjelasan, pencerahan biar warga ini ya tidak seperti itu penerjemahan atau mengartikan munculnya menteri baru, kurikulum baru atau gimana? Monggo. Terima kasih. Mungkin memang yang beredar banyak seperti itu Pak ya. Oh ganti menteri, ganti kurikulum. Sejatinya tidak seperti itu gitu. Jadi kita di tahun pelajaran 2025-2026 ini kita untuk kurikulum Pak masih tetap menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum yang digunakan tetap kurikulum merdeka. Adapun di tahun pelajaran ini ada nuansa pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam, dan kita sebagai warga madrasah di bawah naungan Kementerian Agama itu mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta. Jadi untuk kurikulum tetap yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta ke dalam proses pengajaran. Jadi ngoten Pak, tidak itu mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta ke dalam kurikulum merdeka. Berarti kurikulum merdeka itu masih tetap Bu ya? Tetap Pak, masih tetap. Jadi kurikulum merdeka itu masih tetap. Ada beberapa regulasi yang baru Pak di kurikulum merdeka yang ada pembaruan. Yaitu yang pertama ada di SKL, standar kompetensi lulusan. Setelah itu ada di kurikulum. Nah, untuk standar proses dan penilaian itu masih tetap Pak. Jadi tidak ada perubahan seperti itu. Karena memang itulah yang berbeda di tengah-tengah masyarakat itu. Karena kemarin saat kita melaksanakan pertemuan murid yang memang seperti itu. Ya. Kalau ganti menteri, ganti kurikulum, ternyata tidak. Pemirsa, alhamdulillah satu permasalahan kita sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu Ivit terkait dengan mungkin sudah tidak asing lagi lah, biasa warga masyarakat itu menerjemahkan seperti itu karena ini menterinya baru, ini ada muncul kurikulum baru, kurikulum berbasis cinta. Ternyata tidak. Ternyata kurikulum berbasis cinta ini adalah kolaborasi integrasi ke dalam kurikulum merdeka. Terus kurikulum merdeka masih tetap digunakan. Kemudian Bu Pipit ngapunten, di dalam penerapan kurikulum berbasis cinta ini menyangkut ke Bapak Ibu guru terkait dengan proses pembelajaran.
apakah sistem Bapak Ibu guru ketika memberikan pelajaran di dalam kelas kepada para murid itu sistemnya, metodenya sama dengan kurikulum yang lalu, yang dulu, atau bagaimana Bu setelah ada integrasi dengan kurikulum berbasis cinta? Oke. Kita kembali di filosofinya dulu ya gitu. Okay. Di kurikulum berbasis cinta itu kan di situ ingin menghadirkan gitu ya, bagaimana strategi menerapkan nilai kasih sayang, harmoni dan peradaban yang berlandaskan sikap saling mencintai. Jadi mencintai itu tidak hanya dengan sesama, di mana di kurikulum berbasis cinta itu ada 5 topik Pak yang harus kita pahamkan, bahwa di kurikulum berbasis cinta itu ada 5 topik. Topik yang pertama adalah cinta Allah dan Rasulnya, dan yang kedua adalah cinta ilmu. Nah, jadi cinta ilmu itu yang kedua posisinya. Cinta ilmu. Nah, ya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya cinta diri dan sesama manusia. Jadi setelah tahapannya cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, yang ketiga adalah cinta diri dan sesama, dan yang keempat adalah cinta dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini juga penting untuk kita Bapak Ibu, karena disitulah sebenarnya rohnya kita gitu ya. Setelah itu yang kelima adalah cinta tanah air. Jadi di kurikulum berbasis cinta ada 5 topik, dan 5 topik ini Bapak Ibu harus diintegrasikan di dalam mapel, dalam pembelajaran itu diintegrasikan. Nah, caranya gimana? Dengan cara memasukkan topik itu ke dalam materi. Di dalam materi. Jadi ketika mengajar itu harus kita sampaikan, tidak hanya sekedar menyampaikan itu teori gitu ya, tapi bagaimana memberi makna cita itu ke karakter siswanya seperti itu. Berarti ada 5 topik, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ilmu, cinta kepada diri dan sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta tanah air. Itulah pemirsa, saudaraku, Bapak Ibu guru serta simpatisan Nur Huda, penjelasan keterangan yang diberikan oleh Ibu Fitrotul Khoiriyah MPD selaku pengawas Kemenak Kabupaten Gresik. Yang pertama tadi terkait dengan perubahan kurikulum, ternyata kita sudah mendapatkan penjelasan. Kemudian yang kedua terkait dengan Bapak Ibu Dewan Guru ketika saat mengajar setelah ada integrasi kurikulum berbasis cinta kepada kurikulum merdeka, ternyata topik tadi 5 itu harus ditanamkan terlebih dahulu Bu ya. Ya, jadi itu diintegrasikan dalam kelas 7 sampai kelas 9 kalau di level MTS. Jadi paling tidak 5 cinta topik itu harus pernah didapatkan, dirasakan oleh siswa, oleh murid Pak ya, khususnya sekarang itu murid gitu ya. Jadi 5 topik itu harus sudah pernah kita berikan kepada murid. Oh gitu. 5 topik itu Bu ya. Sudah cukup Bu, atau mungkin ada penjelasan yang lain? Saya rasa hanya sedikit yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru simpatisan, bahwa kurikulum ini adapun pendekatan baru, integrasi, tujuannya hanya satu, bagaimana kita bisa mengikuti perubahan zaman, di mana anak didik kita juga berubah, maka kita sebagai guru juga harus bisa mengikuti perubahan itu. Karena dengan begitulah kita bisa menikmati nikmatnya untuk menuntut ilmu bagi siswa. Saya hanya sedikit berpesan mungkin pada Bapak Ibu guru semuanya. Saya ingin menyampaikan bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar transfer ilmu Bapak Ibu, tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi bagaimana menanamkan cinta pada setiap prosesnya. Menanamkan cinta dari proses pada setiap proses pembelajaran tadi, karena dengan cinta ilmu itu akan menjadi bermakna. Terima kasih, mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Bu Fitrotul Khoiriyah MPD atas penjelasannya, atas ulasannya. Insya Allah kapan hari akan kita sambung lagi Bu, terkait dengan topik yang mungkin berbeda pula.
Pemirsa, saudaraku, keluarga besar MTS Mubuta, demikian bincang santai kita dengan Ibu Victor Gloria selaku pengawas di Kabupaten Gresik, dan beliau adalah pengawas untuk KKN 05 Kecamatan Manyar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.